termasuk karomahnya Syekh Namul Hasan. Syekh Namul Hasan itu wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Insyaallah kan tolak keburukan itu dengan kebaikan, maka musuh tiba-tiba jadi seperti teman setia. Jadi kalau dakwah itu dengan akhlak, tandanya ada musuh jadi teman setia. Kalau dakwah tidak pakai akhlak, teman jadi musuh. Maka semulaikan dakwah dengan akhlak. Kita ini bukan hanya dakwah, kita ini telah diangkat oleh Allah menjadi penanggung jawab dakwah. Umatnya Rasulullah ini menjadi penanggung jawab dakwah. Penanggung jawab itu maksudnya harus dia yang memulai, tidak boleh nunggu orang lain. Karena tidak ada Nabi, tidak ada Rasul lagi setelah beliau. Maka kita ini bertanggung jawab untuk meneruskan kerja beliau, memulai kerja beliau. Insya Allah mulai kan? Tertibnya bagaimana orang yang meneruskan kerja Nabi? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kita harus lembut. Lembut dan tidak harus lembut kepada seluruh umat. Insya Allah mulai kan? Lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Hai Muhammad, kalau kamu kasar, keras hatinya, maka orang-orang akan lari dari kamu. Rasulullah kan? Rasulullah orang yang paling ganteng seluruh dunia, orang paling alim seluruh dunia, orang yang paling mulia seluruh dunia, orang yang paling istimewa seluruh dunia. Keringatnya aja wangi kayak kasturi, kencingnya aja obat segala penyakit. Kalau berjalan sampai kambing-kambing pun menghormati beliau, ayam-ayam pun diam, nggak berani berkutik kalau beliau datang karena menghormati beliau. Tetapi beliau dikasih tahu oleh Allah, kalau kamu kasar, orang-orang akan lari. Apalagi kita, yang kita ini orang lemah, ya, goblok, ngantuan, keringatnya penuh, kasar lagi. Oh, jaminan ini nggak akan dapat teman. Ya. Insya Allah mana kan? Jangan kasar, lembut. Dakwah itu lembut. Dakwah itu lembut. Ini tertib Al-Quran mereka, nggak boleh ditawar. Loh, saya ini kan orang Batak, nggak bisa suruh lembut-lembut gitu. Nggak boleh begitu. Pokoknya umat Rasulullah dalam medan dakwah harus lembut. Saya ini keturunan Aryo Penangsang, nggak ada lembut-lembut kita, rapat semuanya. Jangan. Kalau kamu ingin mengikuti jejak Rasulullah dalam dakwah ini, yang ada hanya kelembutan. Insya Allah mulai kan? Harus lembut. Kita ini harus jadi bunga di mana saja kita berada. Nabi mengatakan, innakum taqdamuna ala ikhwanikum fakunu ka'annakum syamatal linnas. Kamu akan datang ke teman-teman kamu, jadilah kamu hiasan bagi manusia. Jadi orang dakwah itu bagaimana kalau datang terus membuat tenang, membuat tentram, membuat Masya Allah. Itu dari hati semuanya. Orang itu kalau hatinya tenang, membuat orang tenang. Kalau hatinya semrawut, membuat orang semrawut. Itu saya pernah dikasih cerita orang-orang di Nidumuddin. Itu termasuk karomahnya Syekh Namul Hasan. Syekh Namul Hasan itu kalau beliau datang, waktu dulu tuh di Nidumuddin tuh banyak anak-anak kecil itu, keluarganya para masyid, anak-anak kecil itu pada keliaran lari sana lari sini. Nah,
Tapi kalau Sayyidina datang baru duduk gitu aja sudah diam semua. Saking tenangnya hati beliau itu membuat orang semua itu tenang gitu. Bukan bikin tidur loh, kalau bikin tidur itu. Assalamualaikum. Saking tenangnya ini berarti termasuk penenang, pil penenang, pil tidur ya. Jadi soalnya penanggung jawab dakwah ini harus lembut, gak boleh kasar. Tanamkan dulu hati. Ini bukan tertib manusia, langsung dari langit ya. Penting ini mana? Kita di mahala, di halaqah, di mana saja. Jangan berkata perkataan yang menyakitkan hati umat. Dalam satu hadis dikatakan menyakiti hati orang beriman itu dosanya kayak bongkar Ka'bah. Di Ka'bah dibongkar kayak apa itu dosanya orang. Nah, itu menyakiti hati orang Islam ya begitu. Orang Islam itu jangan disakiti hatinya. Insyaallah boleh kan? Nah, melainkan Allah Ta'ala wa'fu anhum, memaafkan. Ya, ini tertib yang kedua. Dai itu harus senantiasa memaafkan. Tidak ada permusuhan dalam dakwah. Maafkan. Di padang mahsyar kelak ada elan. Silahkan berdiri orang yang senantiasa memaafkan. Silahkan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Ini dalam kitab Al-Budur Az-Zahirah karangnya Imam Suyuti ada hadis, orang-orang yang senantiasa memaafkan itu akan masuk surga tanpa hisab. Maka kalau ada teman-teman kita menyakitkan hati kita, kita maafkan. Insyaallah kan? Kita maafkan walaupun sangat menyakitkan. Kita maafkan. Sampai kapan? Sampai masuk surga tanpa hisab. Insyaallah kan? Wastaghfir lahum. Kemudian kita senantiasa istighfar kepada Allah untuk teman-teman kita. Ya Allah, ampuni mereka. Barang siapa yang istighfar untuk orang-orang beriman sehari semalam 25 kali, maka doa-doanya akan diterima oleh Allah. Jadi kalau mau doa itu istighfar dulu. Ya Allah, ampunilah umat Islam, ampunilah umat Islam, ampunilah umat Islam 25 kali. Terus doa, nanti doanya makbul. Insyaallah kan? Wastaghfirhum fil amr. Wastaghfirhum bil amr. Diajak musyawarah teman-temannya itu. Diajak musyawarah. Dan kalau musyawarah, kan? Kalau kita ini mimpin musyawarah, biasakan memilih keputusan yang termudah untuk dikerjakan. Khuyira Rasulullah SAW baina amrain ilakhtaro aisarohuma malam yakun ithma. Nabi itu kalau disuruh milih dua perkara, maka mesti dipilih yang termudah selagi bukan dosa. Maka kalau musyawarah itu pikir itu memudahkan, bagaimana orang bisa mengerjakan. Jangan memutuskan musyawarah itu yang memberatkan, akhirnya orang nggak mau musyawarah sama kita. Wah, kapok saya musyawarah dengan itu. Kalau mesti keputusannya nanti mesti berat-berat itu. Akhirnya nggak ada orang mau musyawarah. Musyawarah itu yang ringan-ringan saja. Dan nanti tak aja gak jalan kalau sistemnya gitu. Yang menjalankan bukan kamu, Allah yang menjalankan. Pokoknya Rasulullah itu kalau disuruh milih dua perkara, memilih yang termudah. Dah, gitu aja. Jalan gak jalan bukan urusan kamu. Yang penting kamu ikut Rasulullah. Insyaallah mereka. Tapi kalau sudah ikut Rasulullah itu nanti tiba-tiba Allah SWT itu memudahkan kerja-kerja itu. Wa syawirhum bil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah diputus dalam musyawarah, tawakal, bergantung kepada Allah, jangan maju mundur, kerjakan. Bismillah. Insyaallah mereka. Ini
Habibnya.